Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawi dengan ta'liq Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang telah sampai pada hadis nomor 8. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar di sini adalah Abdullah bin Umar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah, maksudnya untuk memerangi manusia ya, sehingga mereka bersaksi atau bersyahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus salata, dan aku diperintahkan untuk memerintahkan manusia agar mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakata, dan agar mereka mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'uhum wa amwaluhum, dan apabila mereka melakukan itu semua, bersyahadat kemudian melakukan salat dan mengeluarkan zakat, maka asamu minni dima'uhum wa amwaluhum, maka terjagalah darah mereka dan harta mereka. Artinya mereka tidak diperangi. Kemudian illa bihaqqil islami, kecuali dengan hak Islam ya, karena ada beberapa golongan atau orang yang sekalipun mereka salat, mereka mengeluarkan zakat dan mereka bersyahadat, tentu saja mereka tetap dihukum dengan hukum dialirkan darahnya, di antaranya pezina muhson ya, yang tentu saja ini membutuhkan pembahasan tersendiri. Illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah taala, rawahu al-Bukhari wa Muslimun ya. Dan hisab mereka itu tentu kita kembalikan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini memberikan banyak faidah pada kita ya, di antaranya Syekh di sini menyebutkan ada 4 faidah ya, yang berharga. Yang pertama, wajibnya untuk memerangi manusia sehingga mereka bersyahadat ya. Mereka bersyahadat dan mereka masuk Islam. Ya, di sini memerangi tentu saja maksudnya bukan kita ketemu dengan non muslim langsung diperangi, dibunuh, tidak. Ada step-stepnya dan ada cara-caranya. Ya, ada cara-caranya. Karena untuk seorang kafir zimmi, ahlul zimmah, orang non muslim yang tidak memerangi kaum muslimin, mereka terjaga harta dan juga darahnya. Atau ada opsi lain ya, kalau mereka tidak mau masuk Islam. Di zaman Rasulullah ketika beliau ekspansi dakwah menyebar ke seluruh dunia, kalaupun mereka tidak masuk Islam misalkan, maka ada opsi selanjutnya, yaitu bayar jizyah ya. Jizyah itu semacam upeti yang dikeluarkan oleh non muslim kepada khalifah kaum muslimin, yang nilainya itu sangat kecil sebenarnya, sangat kecil, dan itu untuk menjaga mereka dari gangguan-gangguan. Jadi ekspansi dakwah yang Rasulullah lakukan pada masa itu dan para sahabat lakukan di masa itu tidak serta-merta meluluh lantakan sebuah peradaban. Yang ini tentu saja tidak ada di opsi ini, tidak ada atau tidak diberikan oleh orang-orang selain Islam, baik di zaman itu atau setelahnya. Kalau kita lihat kaum Mongol ketika mereka meluluh lantakan Baghdad ya,
mereka tidak memberikan opsi untuk kaum muslimin membayar jizyah versi mereka misalkan. Tapi tidak dengan kaum muslimin, ya. Kaum muslimin dalam dakwah mereka tidak serta-merta menghancurkan sebuah peradaban. Kemudian faedah yang kedua, Asy-Syaikh menuliskan bahwasanya anna man imtana 'aniz zakati fa innahu yajuzu qitaluhu wa li hadza qatala Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu allazina imtana'u 'aniz zakati, yaitu sesungguhnya orang-orang yang enggan atau tidak mau membayar zakat, ya, sesungguhnya mereka boleh untuk diperangi, ya. Mereka boleh untuk diperangi sekalipun mereka bersyahadat dan mereka melaksanakan salat, ya. Walihazza qatal Abu Bakar, ya. Dan opsi ini diambil oleh Abu Bakar pada orang-orang yang menolak membayar zakat sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar menjadi khalifah pertama kaum muslimin, ya. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, dan beliau berhujjah dengan hadis yang mulia ini. Kemudian faedah yang ketiga, yaitu bahwasanya, ya, seorang ketika dia masuk Islam secara zahir, maka batinnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak diperintahkan oleh agama, oleh Islam untuk meneliti kira-kira orang ini Islam betulan apa tidak. Ya, kita korek-korek, tentu ini di luar kemampuan kita, ya. Wa hisabu 'ala Allah. Kemudian yang faedah terakhir yaitu ditetapkannya hisab, ya. Ditetapkannya hisab, bahwasanya hisab itu memang ada, ya. Kelak kita apapun yang kita lakukan, ya, apapun yang kita lakukan ketika di dunia, mau itu kebaikan atau keburukan, maka akan ada catatannya sendiri yang akan Allah beberkan ketika kita di akhirat kelak. Kemudian ada hal yang menarik di sini, ada ketika Sayyidina Umar bin Khattab, beliau di detik-detik wafatnya beliau sempat didatangi oleh beberapa sahabat, beliau menanyakan tentang keadaan orang-orang, ya, apakah mereka sudah sholat. Kata Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar berkata, la islama liman taraka as-sholata, ya. Tidak ada bagian, ya, orang yang meninggalkan salat itu bukanlah seorang muslim, ya. Orang yang meninggalkan salat itu bukanlah seorang muslim. Kemudian di tempat yang lain Sayyidina Umar mengatakan bahwasanya la hadza fil islami liman taraka shalah, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Ya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ingat bahwasanya salat itu adalah perkara yang sangat penting di dalam agama ini, ya. Tidak ada ulama yang berbeda pendapat tentang keadaan seorang muslim yang mereka meninggalkan salat malam misalkan, atau meninggalkan puasa, atau mereka minum khamr, atau mereka berzina. Tapi para ulama berbeda pendapat, ya, tentang keadaan seorang, ya, apakah dia masih muslim ataukah dia sudah murtad, ya, sudah kufur ketika dia meninggalkan salat. Salah satu di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwasanya seseorang yang meninggalkan salat, ya, baik itu sebagian apalagi seluruhnya, maka dia dihukumi kafir murtad, ya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran faidah dari hadis ini dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita menjadi seorang muslim yang berilmu dan juga beramal dengan ilmu yang kita ketahui. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.